Cadillac sepertinya bakal menjadi kursi panas yang diperebutkan untuk F1 tahun depan. Lakoni musim debutnya sebagai tim ke-11 pada regulasi baru 2026, Cadillac sampai sekarang belum mengumumkan siapa pembalap yang akan menjadi tonggak awal perjalanan mereka di F1. Setidaknya masih ada 2 kursi kosong yang bisa diperebutkan oleh pembalap F1 yang saat ini masih menganggur, atau mereka yang ingin berkesempatan debut di F1 bersama tim baru musim depan. Jadi cukup lumrah jika banyak spekulasi yang muncul akhir-akhir ini soal siapa yang bakal mengisi kedua kokpit mobil tim pabrikan Amerika ini di 2026 nanti. Persiapan Cadillac sendiri sudah mencapai 80% untuk memulai kiprahnya di F1, di mana salah satunya adalah ekspansi fasilitas yang nominalnya mencapai 450 juta dolar atau 7 triliun rupiah. Tim ini akan beroperasi dari 4 fasilitas yang berbeda, yaitu 3 diantaranya ada di Amerika Serikat, dan salah satunya ada di Silverstone, Inggris. Semua persiapan mulai dari pengembangan sasis, simulator, sampai operasional sudah disiapkan dengan matang, serta progres yang cukup cepat di bawah pimpinan Graham Lowden sebagai tim prinsipal. Sebagai perbandingan, persiapan Cadillac tentunya jauh lebih matang dan jauh lebih jor-joran dibanding Haas yang masuk pada musim 2016. Dari jumlah karyawan saja, Cadillac sudah mengumpulkan lebih dari 300 orang dalam proyek awal F1 mereka dibandingkan Haas dulu yang cuma 200 karyawan saja di musim pertamanya. Bahkan Cadillac berencana memiliki 600 karyawan ketika debut pada musim 2026 nanti untuk memenuhi tuntutan manufaktur yang ambisius. Secara fasilitas juga berbeda jauh karena Cadillac sudah bisa memproduksi hampir mayoritas komponen mobil secara mandiri dan bahkan menargetkan bisa jadi tim pabrikan penuh pada 2029 nanti dengan disuplai mesin secara langsung oleh General Motors. Meski begitu, Cadillac tak ingin memasang ekspektasi terlalu tinggi di musim perdananya dan tidak mau membandingkan diri dengan debut Haas yang sensasional pada 2016 silam. Mereka paham 2026 bakal sulit dengan penerapan regulasi baru dan timingnya yang super mepet bakal jadi tantangan bagi Cadillac dalam mempersiapkan mobil musim depan dengan matang. Namun sebelum jauh mengarah ke sana, langkah pertama yang harus dipastikan adalah siapa pembalap yang bakal menanamkan fondasi dari performa Cadillac di 2026 nanti dan seterusnya. Secara sederhana, setiap pembalap yang tidak punya kontrak musim depan punya peluang untuk direkrut oleh Cadillac musim depan. Namun belakangan ini, setidaknya nama-nama tersebut sudah mengerucut menjadi 4 kandidat. Kebutuhan Cadillac dari aspek pembalap yang paling utama jelas adalah pengalaman, karena mereka butuh sosok pemimpin yang bisa mengarahkan tim, bukan cuma dari sisi performa, tapi juga arah pengembangan mobil, serta operasionalnya seperti apa. Selain itu, sebagai brand raksasa dan legendaris, tentu membawa nama Cadillac memerlukan tujuan marketing yang jelas untuk mendongkrak value tim di pasar Amerika serta global. Salah satu kandidat yang sepertinya sudah sangat jelas bisa memenuhi aspek-aspek tersebut. Siapa lagi kalau bukan Sergio Perez? Nama Perez sudah sangat lantang disuarakan media sebagai calon terkuat untuk huni salah satu kursi di Cadillac. Bahkan semenjak ia didepak Red Bull akhir tahun lalu, namanya sudah dikait-kaitkan untuk comeback ke F1 bersama Cadillac di 2026. Pengalamannya selama 13 tahun di F1 dengan koleksi 6 kemenangan dan 39 podium tentu merupakan CV yang sangat bagus sebagai pembalap berpengalaman yang dibutuhkan oleh tim. Belum lagi dia pernah membalap di tim besar seperti Red Bull yang memiliki struktur operasional yang ketat serta terarah. Diharapkan bisa membantu Cadillac di musim-musim awalnya di F1. Secara performa, meskipun musim terakhirnya di Red Bull jauh dari kata memuaskan, namun selama berkiprah di Racing Point atau Force India, Checo sudah membuktikan diri sebagai pembalap yang tangguh, serta bisa memimpin tim dengan sangat baik. Skillnya di papan tengah sebagai pembalap lumbung poin sudah tak diragukan lagi, dengan konsisten finish di 10 besar klasemen pembalap semenjak musim 2014. Performanya di musim terakhir bersama Red Bull seharusnya tidak berpengaruh pada value yang ia bawa, karena kita tahu sendiri masukan Perez yang tidak didengarkan, berujung pada performa Red Bull yang amburadul dalam setahun belakangan. Hal itu juga menunjukkan kalau pengalaman Perez sangatlah berharga dan setidaknya bisa membantu Cadillac dalam pengembangan mobil. Selain aspek pengalaman, aspek duit tentu tak bisa dilepaskan begitu saja dari sosok Sergio Perez yang membawa setumpuk sponsor yang siap membantu Cadillac, baik dari segi finansial serta marketing. Basis penggemarnya yang besar di benua Amerika secara general dan dikombinasikan dengan brand legendaris seperti Cadillac, tentu sebuah penawaran yang sangat menggoda untuk mengundang cuan.
Setidaknya kedatangan Checo bisa menambah pendanaan tim sebesar 20-30 juta dolar dalam semusim, yang lebih dari cukup untuk mengcover sejumlah pengeluaran di F1 modern yang super mahal. Tidak heran kalau Cadillac dikabarkan sudah bergerak cepat dalam negosiasi bersama pembalap Meksiko tersebut. Rumor yang beredar sekarang adalah Perez hanya menunggu pengumuman saja untuk diresmikan sebagai pembalap Cadillac musim depan, yang rencananya akan dilakukan setelah GP Hongaria atau jeda di musim panas nanti. Jika Checo sudah sedekat ini menuju kepastian, maka sekarang kursi kedua otomatis bakal jadi rebutan oleh beberapa pembalap. Salah satu kandidat rekan setim Checo yang sudah santer diberitakan dalam sebulan terakhir adalah Valtteri Bottas. Apalagi Bottas pernah iseng memposting video soal mobil Cadillac dan dua kursinya yang kosong, untuk seolah-olah memberikan kode soal rencana comeback ke F1. Meskipun sepertinya dia cuma berniat nge-troll, tapi peluang untuk merekrut Bottas sangatlah rasional dan masih terbuka lebar bagi Cadillac. Pengalamannya di Mercedes dengan selalu lolos Q3 selama di sana sudah membuktikan kualitasnya sebagai pembalap. Dia juga bisa membawa kultur kerja korporat di Mercedes yang rapi ke Cadillac sebagai fondasi bagi tim ke depannya. Dari aspek marketing, gayanya yang frontal dan cukup jago dalam membuat konten yang out of the box di sosial media adalah pertimbangan yang cukup bagus jika Cadillac ingin lebih cuan lagi secara marketing. Hanya saja memang ada beberapa tantangan jika mereka ingin merekrut Bottas. Salah satunya adalah pembalap Finlandia ini dikenal tidak begitu oke dalam mengembangkan mobil, dan feedback yang ia berikan tidak terlalu sensitif karena gaya balapnya yang terlalu generik. Bottas juga tak begitu oke dalam adaptasi di situasi yang sulit, karena opsinya dalam pemilihan setup tidak terlalu variatif. Selain itu, Cadillac juga harus bersaing dengan Alpine, yang juga menginginkan sosok pembalap berpengalaman seperti Bottas di timnya. Ketertarikan Alpine untuk rekrut Bottas semakin meningkat akhir-akhir ini, jika melihat performa Franco Colapinto yang cenderung stagnan, terutama selepas crash di sesi kualifikasi GP Inggris. Meski ketertarikan itu dibantah oleh Flavio Briatore, namun cukup logis jika Alpine menginginkan Bottas, mengingat musim depan mereka akan memakai mesin Mercedes. Selain Bottas, ada opsi ketiga calon pembalap Cadillac adalah Mick Schumacher, yang namanya muncul dalam sepekan terakhir. Bahkan tim prinsipal Grammy Loudon sudah memberi konfirmasi kalau mereka sedang lakukan pembicaraan kepada putra dari legendaris besar Michael Schumacher itu. Walau tidak menegaskan secara gamblang sejauh apa ketertarikan mereka, namun yang jelas nama Mick Schumacher masuk ke dalam kandidat kuat untuk jadi pembalap Cadillac musim depan. Meski kiprahnya bersama Haas tak berlangsung mulus dengan serangkaian insiden yang merugikan tim, namun faktor kondisi Haas yang seret keuangan serta tuntutan tim untuk perform yang besar merupakan penyebab Mick gagal bersinar. Mick setidaknya menunjukkan progres positif selama berkarir di WEC bersama Alpine dan menempatkan namanya di setiap kali bursa transfer F1 mulai memanas. Walau secara politik dan finansial dia tidak sekuat calon lainnya, tapi nama Schumacher sudah pasti bakal jadi selling point yang oke bagi Cadillac untuk memberikannya kesempatan kedua di F1. Opsi keempat adalah Jack Crawford, jika Cadillac masih punya ambisi untuk membawa pembalap lokal asli Amerika ke panggung F1 di tim mereka. Salah satu keinginan mereka adalah memasangkan pembalap berpengalaman dengan pembalap lokal untuk memperkuat identitas sebagai tim Amerika. Namun karena opsinya terbatas, maka peluang terbaik untuk saat ini adalah mempromosikan Jack Crawford yang tampil impresif di Formula 2. Masalahnya adalah, menempatkan pembalap muda di tim sama-sama sedang lakoni musim debut adalah resiko yang sangat besar, karena mereka butuh pembalap yang setidaknya punya pengalaman dan sudah paham dengan dunia F1. Selain itu, Crawford juga masih terikat kontrak sebagai pembalap junior di Aston Martin, yang tentu butuh uang untuk menebus kontraknya. Setidaknya Grammy Loudon menegaskan kalau penentuan pembalap Cadillac nanti tetap mengutamakan prinsip meritokrasi, dan untuk sekarang mereka akan mengesampingkan ambisi nasionalitas demi memenuhi ekspektasi sebagai tim F1. Opsi lain seperti Zhou Guanyu dan Filipe Drugovich tetap ada peluang, meski untuk sekarang bakal sangat kecil bagi Cadillac untuk mempertimbangkan keduanya. Jadi siapa yang bakal jadi pembalap Cadillac musim depan? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.